Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali pengajian kita menyangkut dengan 10 pertanyaan yang sama oleh pembesar Khawarij kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan 10 jawaban yang berbeda terhadap 10 pertanyaan yang sama tersebut, di mana malam Selasa yang lalu pertanyaannya adalah yang pertama, mana lebih mulia, harta dan ilmu? Maka Sayyidina Ali menjawab, lebih afdal ilmu daripada harta. Karena kata Sayyidina Ali, ilmu adalah pusaka para nabi-nabi, dan harta itu adalah pusaka Qarun dan Syidad dan Fir'aun. Pertanyaan yang sama yang kedua juga ditanyakan oleh pembesar kaum Khawarij yang lainnya. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda, bahwa lebih baik, lebih afdal ilmu daripada harta. Karena harta itu kita yang menjaganya, sedangkan ilmu Dia yang menjaga kita. Dua pertanyaan yang sama, dua jawaban yang berbeda. Kemudian datang pembesar Quraisy, pembesar Khawarij yang ketiga. Dia menanyakan persoalan yang sama juga, yakni apa lebih baik, harta dan ilmu? Maka Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu afdal daripada harta, karena empunya harta itu banyak musuhnya, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Pertanyaan yang sama ditanyakan lagi kepada Sayyidina Ali oleh pembesar Khawarij yang ketiga. Dia bertanya, mana afdal, harta dan ilmu?
Sayyidina Ali menjawab, lebih afdal ilmu daripada harta. Alasannya karena orang yang memiliki harta itu banyak musuhnya. Banyak orang yang tak senang terhadapnya. Tapi orang yang memiliki ilmu lebih banyak taulannya, lebih banyak karabatnya, lebih banyak orang yang senang berteman dengannya. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki harta. Bahkan kita lihat di dalam kehidupan, orang yang memiliki harta itu hatinya lebih condong berteman dengan sesama yang memiliki kekayaan. Dia malas duduk dengan orang yang tidak memiliki harta. Dan banyak ucapan orang yang kaya itu sering menyakitkan hati orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Maka orang kaya itu lebih banyak musuhnya daripada taulannya. Kebalikannya, orang yang alim lebih banyak taulannya daripada musuhnya. Pertanyaan yang keempat juga dengan pertanyaan yang sama, mana lebih baik, harta dan ilmu? Sayyidina Ali kembali menjawab, ilmu itu afdal, lebih baik daripada harta, karena harta itu apabila engkau nafkahkan dia kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bertambah ia. Pertanyaan yang keempat sama dengan pertanyaan yang pertama dan yang ketiga. Masih menyangkut dengan mana lebih baik, harta dan ilmu. Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata Ali, tetap lebih baik ilmu daripada harta. Kenapa? Kata Ali, harta itu kalau dinafkahkan, disedekahkan, diberikan, maka dia akan berkurang. Tapi ilmu, ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu itu akan terus bertambah, tidak akan pernah berkurang. Semakin banyak kita mengajarkan orang lain, semakin banyak ilmu kita bertambah, semakin besar perbendaharaan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kaji tanya, bisa mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran itu. Paling kurang kepada anak dan istri kita, ajarkan, jangan sembunyikan ilmu itu. Paling kurang, purno. Oh, kita bisa mengajarkan kitab Masailal Muhtadi, ajarkan kitab itu kepada anak-anak kita. Kadang ada teman yang datang meminta kita untuk mengajarkan cara dia membaca Al-Fatihah yang benar, maka ajarkan dia kalau kita mampu. Ini baik som-som ini. Ajarkan supaya ilmu kita itu bertambah. Jadi semakin banyak kita mengajarkan orang, mungkin dulu kefasihan kita membaca Al-Fatihah hanya 80%, tapi dengan sering lidah ini mengajarkan orang lain, maka kefasihan membaca kita bisa meningkat menjadi 90 atau menjadi 95%. Semakin hari ilmu kita semakin bertambah. Pertanyaan yang kelima juga pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang keempat. Mana lebih baik, harta dan ilmu? Sayyidina Ali menjawab, lebih baik ilmu daripada harta. Karena empunya harta itu diseru dengan nama bakhil,
dan cela dan empunya ilmu diseru dengan nama kebesaran dan kemuliaan. Alasan Sayyidina Ali pada pertanyaan yang kelima, dia mengatakan lebih baik ilmu daripada harta, karena yang mempunyai harta itu dia selalu dipanggil dengan nama yang tidak baik, dengan nama kikir, dengan nama yang dicela, dengan nama tidak mulia, dengan nama yang hina, dengan nama yang hina. Nah, contoh hari ini bisa kita lihat sekian banyak orang kaya di kota Luk Sumawe. Kota Luk Sumawe, mungkin kalau ada yang membayar zakat itu cuman 0, sekian persen. Kalau ada tapi tidak banyak, 0, sekian persen. Tapi berapa banyak orang yang kaya tidak membayar zakat, dan berapa banyak orang yang kaya dia masih bisa enak tidur, sementara anak yatim, orang miskin yang berada di sekitar rumahnya tidak enak tidur karena perut mereka lapar, karena mereka kedinginan. Rumah mereka beratapkan rumbia yang sudah bocor, sudah bolong. Orang kaya masih bisa tidur. Nah, orang kaya yang demikian Allah akan mencelanya. Allah akan mengatakan dia adalah orang kaya yang bakhil, orang kaya yang kikir. Sementara orang yang memiliki ilmu, kata Sayyidina Ali, mereka itu selalu diseru, dipanggil oleh Allah dengan nama kebesaran dan dengan kemuliaan. Allah memanggil mereka selalu dengan yang baik. Pertanyaan yang keenam, pertanyaan juga yang sama, dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu terlebih baik daripada harta. Kenapa? Karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Harta mesti kita pelihara dia dari pencuri. Tapi kalau ilmu, kita tidak akan pernah takut bahwa ilmu itu akan dicuri oleh orang lain. Tidak perlu. Tapi harta pasti kita harus memeliharanya. Nah, motor payah hadap damang lam gerasi. Tanik pedang bak binih jalan, takut gadah kaca spion. Pula motor Fortune, kaca spion truk 5 juta, 4 juta sebelah. 12, 6 juta, 27 juta. Golom lampu. Maka kita masukkan dia ke dalam garasi mobil. Kenapa? Karena kita memeliharanya daripada pencuri. Tapi ilmu tidak perlu. Ilmu itu tidak perlu, karena ilmu tidak akan pernah bisa dicuri. Sebab ilmu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, dia hanya bisa didengar. Ya. Pertanyaan yang ketujuh yang ditanyakan oleh pembesar kaum Khawarij yang ketujuh, juga pertanyaan yang sama sebagaimana di atas, yakni mana lebih baik harta dan ilmu. Maka Sayyidina Ali menjawab, tetap ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena empunya harta, hisab akan dia pada hari kiamat, dan empunya ilmu, disyafaat akan dia pada hari kiamat. Kata Sayyidina Ali, kenapa lebih baik ilmu daripada harta? Pada orang yang ketujuh yang bertanya tadi.
Karena kata dia, orang yang memiliki harta akan dihisap kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan ditanya kepada mereka, dari mana engkau memperolehkan hartamu itu? Dari mana? Bagaimana engkau mendapatkan harta itu? Setelah harta ada, kemana engkau belanjakan harta itu? Allah akan menanyakan. Tapi orang yang berilmu, dia akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada disebut orang yang berilmu itu bisa memberi manfaat kepada murid-murid mereka pada hari kiamat kelak. Itu kelebihan para ulama. Itulah kelebihan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan itu, carilah ilmu. Hana ilmu, hana can. Carilah ilmu. Pertanyaan yang ke-8 juga pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda, di mana Ali mengatakan bahwasanya ilmu itu terlebih afdal daripada harta, karena harta itu binasa dengan lama masa dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Harta kita lama kelamaan, semakin lama masa, maka dia akan semakin binasa, akan semakin hilang. Harta itu semakin hari berganti tahun, dia akan terus berkurang harta itu. Dia akan binasa. Kita mati, maka harta kita akan diperebutkan oleh anak, istri kita. Kita tidak memiliki anak, maka akan diperebutkan oleh istri dan saudara-saudara kita yang seayah dan seibu dengan kita. Harta itu akan dipecah belahkan. Harta itu akan habis. Maka ji urang mati kejegekeun meninggalkan dunia. Ubena dunia tinggal madu. Harta tinggal, perumoh tinggal, motor tinggal, kedai tinggal, pangkat jabatan tinggal, dumpu tinggal. Hana gemeta popi. Yang tinggal dunia mandu milik orang yang nantang naik dunia, milik anak, milik perumoh, semua dibagi-bagikan. Kalaulah mereka teringat kepada kita, maka mereka akan mewakafkan harta itu, akan menginfakkan harta itu. Tapi kalau mereka dilalaikan dengan harta, maka kita akan mendapatkan kerugian. Ya? Dapat sapat harta urung malang. Ya. Landum kerja hana private. Bengah maghrib piu siat. Le maghrib damang kerja lo. Wo singa harap subuh. Demikian selalu terus bekerja. Dia kumpulkan duitnya itu, tapi dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, tidak pernah mewakafkan, tidak pernah membantu anak yatim dan fakir miskin, tidak pernah membantu tempat-tempat ibadah, tempat-tempat menimba ilmu-ilmu Allah. Ketika mati dia akan menyesal. Karena itu tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Allah permilikkan kepada orang lain, yaitu anak dan istrinya dan kerabat-kerabatnya. Tidak ada tinggal apa-apa. Maka upayakan agar harta ketika kita hidup, harta itu dunia, bagaimana dunia itu kita jadikan menjadi akhirat bagi kita ketika kita masih hidup di dunia. Pertanyaan yang ke-9 juga dengan pertanyaan yang sama, Sayyidina Ali menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Ilmu lebih mulia daripada harta. Kenapa kata Ali? Karena harta mengeraskan hati dan ilmu itu menerangkan hati, melembutkan hati. Harta itu mengeraskan hati kita. Kenapa? Banyak orang ketika Allah titipkan harta kekayaan, dia lalai. Lalai itu adalah harta itu yang melalaikan manusia yang memilikinya.
merupakan senjata syaitan dalam menggoda manusia. Yang lebih bahaya lagi, ya, senjata yang kelima, senjata syaitan yang kelima itu di situ manusia, bahkan orang yang alim pun sering terjebak dengan godaan yang kelima. Ya. Amal-amal yang lebih baik, amal-amal yang mulia, ya, dia berzikir baca Quran, berzikir baca Quran, berzikir baca Quran. Dia tidak mau belajar, tidak mau silaturahmi, tidak mau bersahabat, tapi dia urusan, nggak ada urusan lain, berzikir baca Quran, berzikir baca Quran, berzikir baca Quran. Itu orang sering terjebak. Belajar nggak mau, ya merno hana getim gakyan, olehnya jak silaturahmi hana, nganjiran tetangga hana le hubungan, urusan gakyan hana lain, berzikir baca Quran, berzikir baca Quran. Itu senjata syaitan yang paling ampuh. Nah, lecat orang terjebak di sini. Nak perlu mernoli kau enggak ya? Siapa kah zikir hana gat? Zikir gat baca Quran, kau gat. Tapi silaturahmi hana le gak ya? Jak merno hana urusan le, ya, hana urusan gak? Nyan saga. Tertipu, kena jebakan syaitan. Kena jebakan syaitan. Maka dia harus hati-hati. Kadang-kadang yang kita sangka itu lebih baik, ternyata pada Allah tidak baik. Kenapa? Karena itu senjata syaitan. Nah, hati. Pertanyaan yang ke-10 juga pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda. Lebih baik ilmu daripada harta, kata Ali. Karena empunya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya, dan empunya ilmu mendakwakan kehinaan. Yang memiliki harta itu mendakwakan tentang ketuhanan dengan sebab harta yang dimilikinya. Seperti Qarun, dikatakan oleh orang-orang yang di kampungnya, "Oh Qarun, engkaulah pemilik harta kekayaan yang berlimpah ruah. Sungguh itu merupakan karunia Allah kepadamu." Qarun menjawab, "Oh bukan. Tidak ada urusan Tuhan dengan harta kekayaanku. Tidak ada ikut campur tangan Tuhan dengan kekayaan yang aku miliki hari ini. Kekayaan itu semua adalah hasil usahaku sendiri, bukan pemberian Tuhan." Dia mendakwakan ketuhanan dengan harta yang Allah berikan. Itu Qarun. Akhirnya Allah laknat Qarun. Qarun beserta harta yang dia miliki itu ditelan oleh bumi. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana letak harta kekayaan Qarun itu yang sudah ditelan oleh bumi. Ya, mendakwakan ketuhanan. Sedangkan orang yang memiliki ilmu, dia merasa hina di hadapan Tuhannya. Hidup di dunia dia merasa rendah. Tidak pernah dia merasa yang lebih hebat. Tidak pernah dia merasa dialah, akulah. Tidak pernah. Dia selalu merasa hina. Dia selalu merasa rendah. Tidak pernah ada ucapan akulah. Lung. Menyokan lung hapukan. Hana menan ba orang yang nak ilmu. Dia akan selalu merasa rendah, merasa hina. Dia tidak akan pernah puas. Dia akan selalu merasa dirinya itu lebih banyak dosa di hadapan Allah, dan terus dia berupaya untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawaban yang berlain-lainan selama hidupku, maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Sayyidina Ali berkata, seandainya
mereka bertanya pertanyaan itu selama hidupku, aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda, dengan jawaban yang tidak pernah sama, sekalipun pertanyaan itu hanya satu pertanyaan. Mana lebih baik harta dan ilmu? Hanya itu pertanyaan. Seandainya 1000 orang yang bertanya, kata Sayyidina Ali, dengan persoalan itu, maka saya akan menjawab dengan 1000 jawaban yang berbeda. Demikian hebatnya Ali. Maka Rasulullah mengatakan Ali itu adalah pintunya ilmu. Aku perbendaharaannya, Ali adalah pintunya. Selama hidup, ataupun kata Sayyidina Ali, selama hidup saya, masa nak umur Sayyidina Ali 40 tahun. Semenjak dia dewasa, ada orang yang bertanya selama 30 tahun tentang pertanyaan yang satu ini, tidak ada pertanyaan lain, maka dia akan menjawab dengan 30 tahun. Jawab 30 tahun yang jawabannya tidak pernah sama. Nyamban malim Sayyidina Ali. Saboh pertanyaan, 10 macam jawaban. Ya. Itanya kadang-kadang saboh pertanyaan mengkarat dah jauh. Dengan jawaban yang sama mengkarat. Ya Sayyidina Ali lah. Maka wajar dia dilakapkan oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manin taqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah karena belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu agama, diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajhullah, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin pindah ke tempat yang lain, dia pindah itu karena ingin belajar. Dia mau belajar ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia pindah. Dan dia pergi belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia mengangkatkan kakinya, sebelum dia melangkah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya. Sudah mengampuni dosanya. Tuh, kalau kita pergi keluar dari daerah kita, pergi untuk mencari ilmu. Cari ilmu karena Allah, sebelum kaki kita melangkah, dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akramul ulama fa innahum indallah qurama'u makrumun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu pada malaikat dan lainnya malaikat. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita memuliakan ulama, karena orang itu di sisi Allah mulia, dan Allah juga memuliakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah dan yang selain daripada malaikat. Kan pernah ketika Allah mengatakan, aku ingin menciptakan manusia di permukaan bumi. Malaikat menjawab, untuk apa engkau menciptakan manusia ya Allah, sementara mereka akan menumpahkan darah di muka bumimu, sementara kami
selalu sujud, selalu bertasbih, selalu bertakbir, selalu berzikir, mengagungkanmu, membesarkanmu. Maka Allah mengatakan ketika malaikat melihat hamba-hamba Allah beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa takjub. Kenapa dia tidak bisa seperti mereka? Sedangkan mereka punya hawa nafsu, punya keinginan, punya musuh, sedangkan kami tidak. Tapi ketakwaannya kepada Allah demikian besar. Maka Allah mengatakan, dulu engkau katakan, untuk apa aku ciptakan manusia yang ada menumpahkan darah? Kenapa hari ini engkau terkagum-kagum kepada mereka? Allah memuliakan mereka di hadapan para malaikat Allah. Itu orang yang berilmu, para ulama. Maka muliakanlah mereka. Jadikanlah mereka itu idola kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dia itu orang yang kita cintai, para ulama itu, setelah kita cinta, lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis di mana dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah itu bersabda. Apa kata Abu Hurairah terhadap apa yang dia dengar? Dia berkata, Nabi bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya alim dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila orang alim di tempat pengajiannya itu dia menyampaikan satu kalimat yang kalimat itu bermanfaat, dan di dalam majelis itu dia tidak pernah berbicara yang sia-sia, dia tidak pernah bermain-main. Seperti kita duduk malam ini, saya yang berbicara, Anda yang mendengar. InsyaAllah setiap kalimat yang keluar dari orang alim itu, maka Allah akan menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu memohon ampun kepada Allah baginya si alim dan bagi orang yang mendengarnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jika tidak bermain-main. Padip krek bunuh yang kalung baca dari 10 pertanyaan ditambah hadis, jumlahkan itu, maka apa yang saya baca ini Allah akan ciptakan menjadi malaikatnya, yang malaikat itu memohon ampun kepada saya dan juga memohon ampun kepada bapak-bapak jamaah sekalian sampai hari ini, hari kiamat tiba. Itu ganjarannya Allah berikan bagi orang yang mau mengajar dan orang yang mendengar ilmu. Tidak mudah, dan itu tidak kita dapatkan di luar majelis ini. Apa yang Rasulullah katakan tidak akan kita dapatkan di luar majelis ilmu. Tidak pernah kita dapatkan. Apakah majelis ilmu di sini? Apakah majelis ilmu di tempat lain? Atas nama majelis ilmu syar'i, ilmu agama, maka pahala tadi tidak akan kita dapatkan di luar daripada majelis-majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pak mendang ana macam hina ni abut, kadang malas singah ni abut bab melasah lain, bab masjid lain. Anda mendengar, maka anda akan didoakan lagi oleh malaikat yang diciptakan
berapa kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang mengajarkan Anda. Itu. Tidak mudah kita mendapatkan itu. Kuncinya adalah belajar. Duk bak majlis ilmu, tengat bijut. Dan kau detruk kenan tengat, apa dengar ini? Kau je nalang kawannya. Saya nalang kawannya ke beres. Ya kan? Pada tablet mata lang kedai kopi, yang nak dok? Tak usah. Tablet mata mak kedai kopi kan? Wujud hanjut, kidam hanjut, bangka hanjut, yang nak dok? Tak usah. Tidak ada tidak mau belajar. Tapi kalau dia mau belajar, walaupun dia duduk di warung kopi, tidak dihitung dosa karena dia mau belajar di dalam belajar, enggak masalah. Jadi mau kedai hanjut dosa dia. Duduk bagi dia kopi. Yang kebersih lagi orang, dia pernah meninggalkan salat. Dulu dia tidak pernah salat. Ketika dia sudah sadar, dia salat, tapi dia belum mengqadha salat itu. Ada waktu luang yang waktu itu tidak dia manfaatkan untuk mencari nafkah kepada keluarganya, tapi waktu itu dimanfaatkan untuk duduk di warung kopi. Dia tidak mau mengqadha salat, maka duduknya itu dihukum haram, dihukum dosa. Kaji pubut yang ketinggalan. Tidak boleh memanfaatkan waktu pada yang sia-sia jika ada kewajiban yang tinggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadhrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Pada hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Orang yang melihat wajah orang alim, orang yang melihat wajah ulama, orang alim, ketika dia melihat, ada rasa kagum di dalam jiwanya, ada rasa suka kepada orang alim itu, maka satu penglihatannya itu Allah akan menciptakan seorang malaikat yang memohon ampun kepada orang yang melihat itu sampai dengan hari kiamat. Kabeda kan? Tak muka orang alim, diciptakan malaikat oleh Allah, yang malaikatnya gelaki ampun ke kedanya. Tapi menyotak pejabat anak barang. Maksudnya truk Pak Pati tadang lu kena Pak Pati pak katulah urung ya Pak Pati pala dan. Tapi hati truk Abu Kutakrung, truk Abu Payapasi, so truk Abu Payapasi. Anam gabuk pihidih deng santai. Hanam sudah merupah dia dula urung tani ya Pak Payapasi kiban muka gahana. Padahalnya yang napahala. Ha? Ada tu urung pejabat pembesar hana tademe tula urung bum dume ada ngiku. Olehnya laki selfie lah. Pak selfie bentar. Pahala adan. Pi nyotok ulama hana rupa-rupa. Dia tu ulama kata abu. Long menghentak ni foto ngaro ni. Nak pahala. Itu. Kalau pegang Nabi Rasulullah yang mengatakan ini, bukan saya. Ini jelas di dalam hadis. Takalan mentang wajah ulama gepegat oleh Allah malaikat yang yulaki ampun ke kedanya sampai kiamat dunia. Mudah tu tak laki ampun kadang nak kadang tan. Ya kan? Yang kalau nanti gedung. Kita melaki Allah ampun dosa kalau nanti gedung. Maknanya malaikat laki ampun. Urang malam tu urang kiamat. Malaikat laki nak istilah gedula oleh Allah. Ana. Malaikat minta ya Allah, nepampun ya Allah dosa orang yang duk bet bak majlis yang na di Islamic Center malamnya ya Allah. Ubena dosa kepampun ya Allah. Ya, duduk kita malam ini adalah duduk di dalam permohonan ampun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah
jangan ragu, karena itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mengingat waktu salat sudah tiba, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.